Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Ekspresi Posesif dalam Bahasa Jawa. Kami adalah kelompok 6 yang beranggotakan Dafa Syafa, saya Muhammad Muslim Febri, dan Nuraini Putri Tarmono. Selamat menyimak teman-teman. Baik, mengenai identitas artikel ini ditulis oleh Kamilatun Baroroh dan Mulyadi dengan judul artikel Ekspresi Posesif dalam Bahasa Jawa dengan total jumlah halaman 12 halaman dan sumber data yang digunakan adalah majalah Joko Lodang dan Panjebar Semangat. Di dalam bagian pengantar ini, kami akan membahas mengenai definisi ekspresi posesif. Ekspresi posesif merupakan gejala semantik yang terjadi akibat hubungan dua kata benda yang membentuk Fn dan menghasilkan makna posesif. Fn merupakan frasa nomina. Jadi, frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang unsur intinya adalah kata benda. Jika kita lihat definisi posesif dalam KBBI, posesif diartikan sebagai sifat yang membuat seseorang merasa menjadi pemilik. Dan Hein mengklasifikasikan konsep kepemilikan dalam 7 bagian. Yang pertama adalah kepemilikan fisik, yang kedua kepemilikan temporal, yang ketiga adalah kepemilikan permanen, yang keempat kepemilikan tidak dapat diubah, yang kelima adalah kepemilikan abstrak, yang keenam adalah kepemilikan tidak dapat dibatalkan, yang ketujuh adalah kepemilikan entitas tak bernyawa yang dialihkan. Konstruksi ekspresi posesif dalam bahasa Jawa. Konstruksi posesif dalam bahasa Jawa terbagi menjadi kata polimorfik dan frasa polimorfik. Kata polimorfik dikategorikan oleh kata benda, dalam hal ini adalah kata benda sebagai milik dan diapit oleh imbuhan ku, mu, atau ne. Konstruksi posesif berupa frasa yang terdiri dari kata benda yang berfungsi sebagai status inti sebagai milik dan kata benda lain sebagai pemilik. Dapat diisi dengan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama jamak, kata benda kekerabatan atau nama diri dan menghidupkan. Konstruksi posesif Jawa dicirikan dengan adanya imbuhan atau ne sebagai penanda posesif. Hasil penelitian pada artikel konstruksi ekspresi posesif Jawa memuat dua pokok permasalahan. Yang pertama, konstruksi posesif dalam bahasa Jawa, dan yang kedua, hubungan antara PM atau possessum sebagai entitas dimiliki dan PR atau possessor sebagai pemilik. Pembahasan yang pertama ada konstruksi ekspresi posesif Jawa. Dalam bahasa Jawa sendiri, pengungkapan ekspresi posesif atau hubungan antara seseorang dengan entitas yang dimiliki biasanya menggunakan imbuhan ne atau di belakang kata benda atau kata kamu. Imbuhan ne sendiri dipakai pada suku kata terbuka dan imbuhan dipakai pada suku kata tertutup. Namun imbuhan ne atau sendiri ini bukan sebagai penanda dari pemilik. Selanjutnya, menurut Sudaryanto, penanda pemilik dalam bahasa Jawa ada 3. Yang pertama ada ku sebagai orang pertama, kedua ada mu sebagai orang kedua, dan ketiga ada atau ne sebagai orang ketiga. Dalam bentuk jamak atau dalam bahasa Jawanya, gabungan antara orang pertama dan orang kedua atau biasa disebut sebagai kami. Dalam bahasa Jawa sendiri, bentuk jamak itu terdapat pada kata aku KB sebagai penanda kami dan koe KB sebagai penanda kamu. Sementara untuk penanda mereka dalam bahasa Jawa sendiri tidak mengenalnya.
Sementara itu imbuhan e atau ne sendiri juga menyatakan arti yang pasti. Hal tersebut dapat kita lihat pada data dari majalah Jakalodak. Yang pertama ada kalimat astirin ditinggal kancane sakamar, yang artinya astirin ditinggalkan oleh teman sekamarnya. Pada kata kancane di sana, kancane tersebut mendapat imbuhan ne dan sebagai penanda dari orang ketiga, yang berarti temannya astirin. Selanjutnya pada kalimat kedua ada sesuk, esuk, aku arep tili bo deku, yang berarti besok pagi saya akan melihat bibi saya. Kita bisa lihat pada kata bo deku di sana mendapat imbuhan ku, yang berarti sebagai penanda pemilik dari orang pertama, yaitu si aku. Dan pada kalimat ketiga wayahe wis munda sakit, yang artinya waktunya semakin larut. Pada kata wayahe ini atau waktunya tidak sebagai penanda pemilik, namun sebagai penanda tertentu. Selanjutnya pada kalimat dinane Senin, yang berarti hari ini hari Senin. Di sana juga kata dinane bukan sebagai penanda pemilik, yang melainkan hanya sebagai penanda tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh pada majalah Jakalodak, struktur ekspresi posesif dalam bahasa Jawa ini terdapat 3 struktur. Yang pertama itu struktur ekspresi posesif tingkat polimorfemik. Yang kedua ada struktur ekspresi posesif tingkat frasa, dan ketiga ada struktur ekspresi posesif tingkat klausa. Dan yang pertama di sini akan membahas pada tingkat polimorfemik. Struktur konstruksinya itu kata benda atau sebagai entitas yang dimiliki akan digabung atau mendapat imbuhan dari pronomina persona atau sebagai pemilik, yakni ku untuk orang pertama, mu untuk orang kedua, dan e atau ne untuk orang ketiga. Di sini terdapat contoh pada kata tanganku, yang berarti tangan aku atau tangan saya, di sana sebagai penanda orang pertama yang mendapat imbuhanku di akhir kata benda. Dan kalimat kedua kelambimu, yang berarti bajumu, di sana mu sebagai penanda orang kedua dari kata benda kelambi yang mendapat imbuhan mu. Selanjutnya pada kata sikile, yang berarti kakinya, di sana sebagai penanda orang ketiga yang berarti kaki dia. Lalu struktur konstruksi posesif pada tingkat frasa terdiri dari 2. Di sini yang pertama itu kata benda dan pronomina persona. Pronomina persona itu yang tadi sudah dijelaskan, bisa ku untuk orang pertama, mu untuk orang kedua, dan e atau ne untuk orang ketiga. Namun struktur yang pertama ini
pada ragam ngoko sudah jarang digunakan atau ditemukan kecuali dalam suatu penulisan. Di sini terdapat contoh. Yang pertama itu ada kalimat Biung Sira yang berarti ibumu. Sira itu masuk ke dalam ragam ngoko. Dan saat ini ragam ngoko untuk penanda mu itu lebih memakai pada kata koe. Sira di sana itu sebagai penanda orang kedua, mu. Selanjutnya kalimat manah kulo, yaitu yang berarti hatiku. Kulo di sini sebagai penanda orang pertama, ku, dan ini masuk ke dalam ragam kromo. Selanjutnya yang ketiga itu ageman dalem, yang berarti bajuku. Dalem di sana itu masuk ke dalam penanda orang pertama yang berarti ku dan masuk ke dalam ragam kromo. Selanjutnya yang keempat itu ada anak diko yang berarti anakmu. Diko itu penanda orang kedua yang berarti mu dan dia masuk ke dalam ragam kromo juga. Dan yang terakhir ada kalimat semah ipun lurah sidoarong. Di sana termasuk ragam kromo semah ipun. Selanjutnya struktur konstruksi pada tingkat frasa. Yang kedua ada kata benda dan kata benda. Kata benda yang di depan sebagai entitas dimiliki dan kata benda yang di belakang sebagai pemilik. Biasanya kata benda yang di belakang sebagai pemilik ini diisi oleh nomina. Nominanya tersebut terdiri dari 5. Yang pertama kata benda Tuhan, yang kedua kata benda manusia. Kata benda manusia ini terdiri dari 2. Ada kata benda dan nama sendiri, dan kata benda dan nama kekerabatan. Lalu yang ketiga ada kata benda binatang, yang keempat kata benda tumbuhan, dan yang kelima kata benda konkret atau kata benda dan kata benda mati. Kata benda mati di sini sifatnya wajib karena kata benda mati tersebut untuk menyatakan jenis dari kata benda di depannya. Lalu dalam bahasa Jawa juga kata benda manusia terdiri dari 4. Yang pertama ada nama diri, yang kedua nama kekerabatan, yang ketiga nama jabatan, dan yang keempat nama gelar. Di sini terdapat 5 contoh. Yang pertama itu ada Gusti Allah dan Maha Agung. Ini untuk kata benda Tuhan. Kata benda Tuhan itu kata atau kalimat yang berisi tentang Tuhan gitu. Selanjutnya ada pada kalimat kedua. Yang pertama itu ada sikile amir. Amir di sana itu sebagai kata benda manusia, yaitu nama diri. Selanjutnya bukune bapak. Bapak di sana itu sebagai nama kekerabatan, bisa juga ibu atau bapak itu masuk ke dalam nama kekerabatan. Selanjutnya mantune lurah dayu. Lurah dapayu, Lurah dapayu di sana itu sebagai nama jabatan atau nama posisi. Selanjutnya dalam ipun R.A. Kartini. R.A. Kartini di sana itu bisa dijadikan sebagai nama judul buku, misalkan R.A. Kartini, atau bisa juga sebuah gelar, Raden Ayu Kartini. Selanjutnya pada kalimat ketiga itu ada buntu tek kucing, buntu tek kucingku, yang berarti kata benda binatang. Yang keempat itu ada godonge gedang, yang berarti kata benda tumbuhan.
Dan yang kelima itu ada lawang omah. Lawang omah itu masuk ke dalam kata benda konkret atau mati. Omah di sana itu bersifat wajib karena untuk menjelaskan kata benda di depannya, yaitu lawang. Untuk menjelaskan kata lawang, omahnya itu jadi bersifat wajib. Selanjutnya masih di bagian konstruksi ekspresi posesif Jawa. Nah, di sini klausa adalah satuan tata bahasa yang berupa sekumpulan kata yang terdiri dari minimal satu subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi satu kalimat. Pada level klausa, posesif makna diekspresikan dengan verba yang menempati predikat tersebut. Kata kerja posesif dalam bahasa Jawa antara lain duwe, duwee, dan duweni. Nah, di sini ada contohnya, aku duwe buku, yang artinya saya punya sebuah buku atau saya mempunyai buku. Lalu selanjutnya, sanajan dudu duwee dewe, arin ngrumat buku kuwe temenanan. Artinya meski bukan miliknya atau bukan punyanya, Arin merawat buku itu dengan baik. Lalu contoh yang ketiga, labu air duweni khasiat kanggo obat loro pilek. Artinya labu air memiliki khasiat untuk obat sakit flu. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antara PM dan PR, ditemukan dua jenis hubungan, yaitu hubungan keluarga dan hubungan hak milik. Seperti pada presentasi ini, yang pertama saya akan membahas hubungan keluarga. Hubungan keluarga muncul dari hubungan antara PM dan PR, ditandai dengan pengisi PM pada kategori kata benda yang digunakan untuk sebutan entitas yang memiliki hubungan keluarga, seperti anak, istri, dan suami. Hubungan ini termasuk dalam kategori posesif leksikal. Dalam posesif leksikal, karakteristik elemen pengisi PM menentukan akseptabilitas hubungan antara PM dan PR. Dari data tersebut didapatkan hubungan kekeluargaan dalam konstruksi bahasa Jawa posesif. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh nomor 15, di sini ada Sisihane Hartono, wingi sore ditekani polisi sing arep golek keterangan. Artinya, istri Hartono kemarin didatangi polisi yang hendak mencari informasi. Lalu pada contoh 16, sisihane Bu Zahra, Pak Riris, kepingin duwe momongan. Artinya, suami Bu Zahra, Pak Riris, ingin punya bayi. Pada contoh nomor 17, anakku wis mangkat menyang Jakarta mau esok. Artinya, anak saya berangkat ke Jakarta pagi ini. Sisihan dan anak, kata benda sebagai elemen pengisi PM adalah kata yang digunakan untuk menyebut entitas yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan elemen PR. Ketiga elemen pengisi PM ini memang berbeda. Kata benda istri, suami berbeda dengan kata benda anak. Dalam konteks budaya Indonesia secara umum, kata benda istri termasuk dalam unsur PM yang bersifat eksklusif karena hanya memungkinkan adanya satu kepemilikan saja. Artinya seorang istri hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik. Nah, ini berbeda dengan kata benda dengan karakter yang bisa dimiliki oleh lebih dari satu pemilik. Berbeda dengan ciri seorang istri, ciri kata benda suami memungkinkan memiliki lebih dari satu pemilik. Artinya, dalam masyarakat Indonesia ini terdapat fakta bahwa seorang suami itu dimiliki oleh lebih dari satu pemilik atau istri. Dengan kata lain, ada suami yang beristri lebih dari satu. Nah, sebaliknya, tidak pernah ada seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. Konstruksi posesif yang mengekspresikan hubungan kekeluargaan di atas merupakan salah satu elemen pengisian PR yang akan selalu masuk dalam kategori kata benda manusia. Kata gantiku
atau nama yang tepat digunakan untuk menyebut entitas manusia. Selanjutnya, ada hubungan kepemilikan atau hubungan hak milik. Dalam bahasa Jawa ditemukan konstruksi posesif yang menyatakan hubungan kepemilikan berupa 1. Konstruksi posesif di mana unsur PM adalah benda mati bukan manusia, dan unsur PR adalah kata benda manusia atau pronominal persona. Lalu yang kedua, elemen PM adalah kata benda yang terdapat dalam data pada nomor 18 dan 19 yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Frasa Omahe Hartati dan Sendale Bu Zahra memiliki hubungan kepemilikan yang mengkonstruksi unsur bernyawa, dan unsur PR berupa kata benda manusia atau personal name, atau juga disebut pronominal persona. Lalu yang ketiga, unsur PM suatu benda mati dan unsur PR juga merupakan benda mati. Lalu di sini terdapat contoh data, itu kita bisa lihat di sini contoh nomor 18. Omahe Hartati sing neng pinggir dalan kae, wingi sore ditekani polisi. Artinya, rumah Hartati di pinggir jalan didatangi polisi kemarin. Lalu data selanjutnya pada nomor 19, Sendale Bu Zahra ditemokake karo Yahya nang ngisor bangku nomor loro. Artinya, sendal Bu Zahra ditemukan Yahya di bawah kursi nomor 2. Data selanjutnya nomor 20, sapine Pak Lurah sing ilang wingi kae wis ketemu. Artinya, sapi kepala desa atau sapinya Pak Lurah ini yang hilang kemarin telah ditemukan. Selanjutnya pada nomor 21, kucingku mati wingi sore, jalaran loro wis rong dino. Artinya, kucing saya mati kemarin sore karena sakit selama 2 hari. Lalu pada data terakhir yaitu nomor 22, aku soyo deg-degan nyawang lawang omah sing ujuk-ujuk nutup dewe. Artinya, saya semakin berdeg-degan atau berdebar-debar melihat pintu yang tertutup sendiri, atau melihat pintu rumah yang tertutup sendiri. Pada data 20 dan 21 menyatakan bahwa unsur PM berupa kata benda bernyawa dan unsur PR adalah kata benda manusia atau personal name, atau juga pronominal persona. Sedangkan pada data 22, kata lawang omah meskipun penanda E atau N tidak ditemukan, tetapi telah ditunjukkan bahwa lawang tersebut milik kata omah. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Makna posesif dalam bahasa Jawa ada pada level polimorfemik, level frase, dan level klausa. Pada tingkat polimorfemik, makna posesif diekspresikan dengan kata benda, diikuti oleh pronominal persona enklitik. Sedangkan pada level frase, makna posesif diekspresikan dengan kata benda, lalu diikuti oleh kata benda pribadi, dan kata benda diikuti oleh kata benda juga. Lalu yang terakhir pada level klausa, makna posesif diekspresikan dengan verba yang menempati predikat. Kata kerjanya sering juga disebut dengan kata kerja posesif.